Jadi kalau di Australia itu semuanya dijamin ya sama pemerintah Ya, sana ya? alhamdulillah sih negara dijamin. Medicare card-nya mereka tidak bayar. Nggak Kesehatan. perlu harus nunjukin keterangan tidak mampu. Tidak Jadi perlu. orang kaya maupun miskin diperlakukan sama. Iya, sama. Wow, Masya Allah. Akhirnya Bu Sofi ini diputuskan kalah. Artinya saya selalu mengajarkan kepada kedua anak saya untuk selalu memberi daripada menerima. Assalamualaikum Kanza Lovers. Mau hadiah jutaan rupiah serta berpeluang mendapatkan grand prize umroh gratis? Maka saksikan terus ya YouTube channel Maja Kanza. Terima kasih. One day, my youngest daughter had the problem. Jadi dia harus operation, di mana 2 kali yang anak kecil yang bungsu saya itu harus dioperasi. Di mana waktu itu Sakit apa? yang pertama itu waktu dia masih umur berapa ya? Masih di elementary school, dia itu complaining that she got pain. Tetapi masalahnya usus buntunya itu appendiknya itu sudah burst, sudah hancur di dalamnya. Oh, wow. So that time I'm still remember that I think I will lose my daughter gitu, sebab dokter waktu itu bilang ke saya, this is like a simple operation. Ini sangat simple sekali operasinya, paling 15 menit selesai. Ternyata lama. Ya, ternyata lama, lebih dari 5 jam saya harus nunggu. Dan proses saya masuk ke rumah sakit pun itu tidak mudah. Karena waktu itu mantan saya tidak memberikan nomor kartu kesehatan untuk anak saya, sehingga saya punya akses untuk free operation without pay gitu kan. Anak saya merasakan dari pagi dan tidak bisa tidak bisa diservis atau tidak bisa dilayanin karena nomor kartunya, Medicare card numbernya. Jadi kalau di Australia tuh semuanya dijamin ya sama pemerintah Ya, sana ya? alhamdulillah sih dijamin. Medicare card-nya mereka tidak bayar. Nggak perlu harus nunjukin keterangan tidak mampu. Tidak Jadi perlu. orang kaya maupun miskin diperlakukan sama? Iya, sama. Wow, Masya Allah. Terus juga sekolah nggak bayar. Semua yang kaya miskin nggak bayar? Nggak. Oh, nggak bayar. Malah dikasih duit? Kalau duit nggak? dikasih uang, kayak anak saya ini sekarang kuliah, dapat youth allowance. Jadi gratisnya sampai? Kuliah gratis. Oh, kuliah juga gratis. Saya mau kuliah di sana dong. Anak saya gratis, alhamdulillah anak saya kuliah gratis, nggak bayar. Oh, gitu Jadi ya? saya agak ringan. Terus anak saya full time student, dia jadi ada youth allowance dari pemerintah. Alhamdulillah. Jadi dapat uang jajan juga ya, udah digratisin, dapat jajan lagi. Iya. Jajannya berapa rupiah tuh Bu kalau dirupiahin? Lumayan, alhamdulillah. Anak saya juga walaupun dapat youth allowance, mereka tetap kerja. Oh, tetap kerja juga. Jadi mereka Tapi kalau boleh tahu jajannya sendiri tuh berapa tanpa kerja? depending, kayak anak saya dapat 750 per fortnight mungkin. Berapa rupiah tuh? Itu kalau kita hitung satu Australia dolar 10.000 sekitar 7,5 juta. Luar biasa ya. Jadi walaupun Bu Sofi ini sudah kena istilahnya masalah, dikasih ujian sama Allah, tapi ya Masya Allahnya Bu Sofi berada di negara yang menjamin semua hal, dari mulai pendidikan ya kan sampai kesehatan. Betul. Bahkan dengar-dengar kalau kemarin Bu Sofi juga cerita pensiunannya pun gede ya, besar. Berapa pensiunannya? Wah, tergantung ya. Alhamdulillah lah, para pensiun di sana juga tidak kekurangan kali ya. Mereka pemerintah sana sangat memperhatikan juga. Bapaknya anak-anak sendiri kalau boleh tahu bisa disebutin gitu kisaran-kisarannya? Kebetulan dia nggak mau bilang, tapi sih dapat bisik-bisik dari teman-teman, bisik-bisik dari teman yang kebetulan suaminya juga pensiun, ya sekitar 3.000-an lah. Itu sekitar 30 juta. Wow, 30 juta pensiunan di sana. Ya Allah, Pak Presiden, kapan ya Indonesia begitu ya? Ya Allah, kan nggak bakalan ada kekerasan juga, kejahatan. Betul. Ya kan? Ada sih ya mungkin kejahatan, tapi ya. Tapi PNS ini juga nggak segitu-gitu amat juga ya. Di sini ya. Iya. Oke, kita lanjut ke topik. Terus akhirnya Bu Sofi ini diputuskan kalah. Kalah. Lalu Bu Sofi langsung dipulangkan, kalau bahasanya tuh deportasi bukan? Iya. Salah?
mungkin kalau deportasi, kalau kita tidak mempunyai visa, saya itu mempunyai visa, tetapi Visanya dicabut. visanya dicabut, finish nanti. Finish. Misalkan aku di waktu itu dikasih Grace, deportasi kan kalau ya, nggak finish grace, visa. ya, grace period. Yes. Saya cuma dikasih period waktu itu sampai 28 Juli. Oke. 28 Juli 2018. Oke. Jadi akhirnya Bu Sofi pulang. Mhm. Gimana perasaan Bu Sofi waktu pulang itu? Oh ya, bercampur aduk ya, anak-anak saya nangis, udah kayak drama Korea Mbak. Jadi ketika aku tahu aku kalah di pengadilan, saya masih ingat sih anak-anak saya nangis gitu kan. Terus mereka bilang gitu kan, "Oh, Mom, how we live without you here," gitu. Bagaimana saya bisa tinggal di sini tanpa ibu di sini, karena kan selama ini kan saya mengantar jemput mereka, saya yang mengajarkan mereka bekerja, supaya I always teach my two daughter always put the hand on the top, not on the bottom. Artinya saya selalu mengajarkan kepada kedua anak saya untuk selalu memberi daripada menerima. Terus dari umur 13 itu anak-anak saya sudah saya didik untuk bekerja. Itulah, didikan saya mungkin keras kepada anak saya, tapi alhamdulillah gitu. Terus mereka sempat nangis sesuk-sukan, "Bu, gimana dong Bu kalau ibu nggak ada," gitu kan. Remember one night gitu kan, saya, kakak dan adik tidur satu tempat tidur, dan saya nangis. Saya nggak tahu kan, saya nggak pernah pisah sama anak saya semenjak mereka lahir sampai mereka umur, waktu saat itu tuh anak-anak saya tuh umur 19 tahun dan 18 tahun. Saya nggak tahu. Dan kebetulan anak saya yang besar itu sedang ada perubahan dalam pergaulan, dalam segala macam. Dan saya benar-benar dalam keadaan bingung, Mbak. Bagaimana saya meninggalkan anak saya yang dalam keadaan kebingungan. Mereka dalam keadaan mencari jati diri. Terutama anak saya yang besar, Mbak. Itu kan lagi umurnya lagi butuh banget Ibu, ini ya, gitu kan. ibu. Mereka juga udah mulai suka sama laki-laki. Yang saya khawatirkan siapa yang akan menjaga, karena saya tahu persis gitu kan. Ayahnya dia itu tidak sedetil saya dengan anak-anak saya. Saya tahu kemana anak saya pergi. Saya terapkan disiplin-disiplin itu. Anak-anak kan kalau tinggal sama bapaknya nggak mungkin begitu, Mbak. Jadi disitulah saya limbung. Saya pernah merasa bahwa Allah itu jahat. Allah itu tidak adil sama saya. Saya bilang, "Ya Allah, you know it, what I'm doing was the right thing for the best of my children," you know. Tetapi kenapa saya dipisahkan? Apa saya salah saya? Saya nggak pernah nyakitin orang. Saya membantu apa yang bisa saya bantu. Tetapi ketika itu saya punya ibu angkat. Ibu angkat saya bilang, "Ini memang jalan dari Allah, pulanglah dan biarlah Allah yang menjaga anak-anak kamu." Selama beberapa bulan saya nggak bisa tidur, Mbak, ketika saya di sini. 3 bulan saya pulang, saya nggak pernah keluar rumah. Pagi, siang, sore saya nangis. Hanya Allah yang tahu bagaimana tangisnya saya. Hanya Allah yang tahu bagaimana saya sedihnya berpisah dengan anak-anak saya. Terutama ketika anak saya suatu hari menelpon dan menangis segukan, "Ibu Ade nggak mau ibu pergi. Ada di sini sendiri, Ibu. Ada takut, Ibu." Disitulah saya benar-benar merasa, ya Allah, apa yang terjadi sama diri saya? Kenapa saya tega meninggalkan anak saya dalam saat itu? Terus anak saya yang besar susah makanya mereka, karena anak saya yang besar sampai saya meninggal orang Australia, saya masih menyuapinya. Saya masih menyuapi anak saya. Saya masih menyiapkan semua sarapannya, susunya setiap hari, Mbak, walaupun dia sudah umur 19 tahun pada saat itu karena susah makannya. Saya selalu menunggu mereka belajar, Mbak. Sampai jam 12 malam, sampai jam 1 pagi. Saya lah yang membuat makanan buat mereka. Sampai akhirnya saya tahu maksud Allah itu
mengapa memisahkan saya dengan kedua anak saya? Karena Allah ingin menjadikan anak-anak saya itu anak-anak yang mandiri. Karena selama ini saya itu terlalu overprotective sama anak-anak saya karena kejadian rumah tangga saya dengan ayahnya. Jadi anak saya yang kecil itu sudah mulai bekerja yang lebih giat lagi, mengirimkan uang kepada saya, Mbak. Setiap minggu, setiap gajian dia bilang, "Mom, I have money, this is for you." Jadi tanpa diminta pun dia selalu mengirimkan uang karena dia tahu kalau ibunya di Indonesia belum mempunyai pekerjaan. Dari situlah anak saya bilang yang kecil, dari ibulah saya belajar untuk bekerja keras, dari ibulah saya belajar untuk selalu sharing. Dia juga, anak saya yang kecil juga yang melindungi kakaknya. Kakaknya yang pertamanya dia merasa frustration karena pisah, dan dia merasa, kakak bilang waktu itu dia marah juga sama Allah, kenapa Allah do this to me gitu kan. Dia tempat tidak accepted, tidak menerima dengan kenyataan itu, agak sedikit ya sebagai remaja, tetapi alhamdulillah akhirnya sekarang kedua anak saya itu lebih bahu membahu gitu loh. Ya, hikmahnya dari semua ini ya, sekarang ini anak-anak saya lebih mandiri dan lebih dewasa pastinya Mbak Eka, dan lebih tahu kalau misalkan ada seseorang yang membutuhkan, mereka lebih empati, lebih peka gitu loh Mbak. Nah, setelah Bu Sofi ke Jakarta, ternyata kan ujian Bu Sofi nggak sampai di situ ya. Dan Bu Sofi cerita kemarin kepada saya kalau beliau nih ditipu oleh pengacaranya. Nah, itu setelah berapa lama ada di sini baru Bu Sofi tahu? Saya pulang tuh mendekati akhir 2018. Saya baru tahu bahwa Matthew Ramley, pengacara atau lawyer agent visa atau itu tuh menipu saya. Jadi kurang lebih uang yang dia ambil dari saya itu kurang lebih berikut dengan service fee-nya dia itu 1,2 M, Mbak. 1,2 M. Itulah sebabnya saya kalah di pengadilan. Jadi justru dia yang bikin saya kalah karena tidak menyetorkan uang itu. Ya, dia tidak menyetorkan uang ke pengadilan, ke tribunal court, ke imigrasi, sehingga untuk apa itu uang itu, untuk perpanjangan atau apa? Tidak, untuk saya mengajukan penduduk tetap supaya saya tetap bisa tinggal di sana. Jadi untuk mendaftarkan sebagai penduduk tetap ya, bikin pengajuan itu, bayar untuk itu. Tapi karena nggak melakukan itu semua, tidak ada pembayaran, maka kalah di persidangan.